Bab menepati janji. Kemarin sudah kita baca hadisnya, tapi Al-Fakir tidak bisa menerangkan karena belum mengerti, belum mutalaah maksud daripada hadis yang kemarin kita baca. Dan kebetulan kemarin khataman daripada Sahih Bukhari. Sekarang kita sudah di bulan Sya'ban, masuk bulan Sya'ban. Bentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ayo persiapannya ditingkatkan, ditata, dipersiapkan dengan serius. Iya nek nututi poso ngarep, Pak. Poso meneh lho durung karuan. Ya. Poso yang datang besok ini, Ramadan yang besok datang ini belum karuan kita nyampe ya. Semoga kita nyampe semua dalam keadaan khair wa lutuf wa afiyah. Jadi jangan disia-siakan. Ini tatwil, Allah memberikan kita perpanjangan waktu, injury time. Karena setiap saat sebenarnya kita ini injury time. Berarti bal-balan niku wis entek tapi dikai bonus sampai wasit. Kita ini sebenarnya setiap saat injury time. Karena kita nggak tahu jatah kematian kita kan nggak tahu. Bawa bulan ngarep, bawa tahun ngarep, bawa meni, bawa ben ana sing ngero. Dadi ya daripada merasa aman, mending hati-hati, mending waspada, mending selalu siap siaga. Gak nyepelekno, gak gampang. Kayak slogan puskesmas itu, suami siaga ya. Ojo bab rabi tok, bab kawin tok siaga, bab bojo, bab anak siaga, bab mati ini agrab gerib paling cedek, moro-moro dadi, moro-moro teko, gak nyongko. Harus siap-siap, kapanpun siap, bagaimana keadaan pun siap. Otomatis apa ya, amalnya ditingkatkan, selalu pegang wudu, terus ninggalno maksiat, aja sampai pas maksiat naudzubillah suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Pas delok TV, pas ngrungokno lagu dangdut, pas candonan di warung ambek wong-wong sing buka aurat, naudzubillah min dzalik. Dihindari, hati-hati. Di zaman yang sudah seperti ini, pinter-pinter membawa diri. Ketemu menungso sak perlune sak cukupe. Metu menjopo, mari perlune mulai. Jok suwe-suwe. Kumpul menungso suwe-suwe rusak. Al istinas bin nas min alamatil iflas. Merasa nyaman kumpul dengan manusia, candonan tok gedabrus tok. Mulai bahas kerjaan sampai bahas tonggo, mulai bahas tonggo sampai bahas keluarga, bahas konco, kabeh dibahas. Kita brus nambah dosa, gak nambah baik, nambah masalah, dosa nambah, percuma. Nanti kurang ini bawa ron di hati, ngeflek dosa, ngeflek penyakit hati nih. Gambari tonggone ketok diangen-angen nih, gambare koncone ketok diangen-angen, terus dak mandek-mandek. Kita membayangkan keburukan orang lain di kepala, dibawa pulang jadi PR. Akhirnya kehidupannya dalam sehari-hari melihat hal-hal yang negatif, padahal haknya orang lain yang harus kita tunaikan itu adalah kita berbuat baik kepadanya. Hanya orang lain yang harus kita tunaikan, siapapun itu, apalagi orang Islam, pemane kerabat, pemane konco, kita harus berbuat baik kepadanya. Ya apa berbuat baik? Diajeni, dihormati, diajak ngomong, dilayani, nek ono perlu dikei. Iya, itu bagian dari berbuat baik secara zahir. Tapi secara batin lebih penting.
Kita berbuat baik kepada orang lain itu ini loh, ngosongno hati, molosno hati ketika kita nemuin siapapun di hadapan kita. Bersih polos, ndak ono suudon, ndak ono penghakiman, ndak ono menghukumi, menilai, ngukur uang, ndak ono. Dikono ukurannya, itu menghargai orang lain. Kudu ngajeni, nyugui, ngejak ngomong. Iku artis bisa Pak. Pura-pura tok. Suguhane sak meja. Full. Bisa. Sampeyan kali kula bisa kabeh iku. Jajan panganan enak-enak tekakno kabeh. Begitu mulai entek. Kudu entek manganane, entek dayoe diumbah A sampai Z. Teko rene golek mangan tok. Teko rene ribut ae. Kelambi ini cek elek. Waduh entek bersih wis. Ngajeni ndak ngajeni. Bukan begitu. Kita menghargai bukan cuma zahir, tapi yang paling penting ini hati kita. Polos. Sopo ae di ngarepe kita orang ini kayak cermin gitu. Cermin di ngadepno ke orangnya. Kita ini ibarat cermin wis polos bersih wis. Hanya pantulan. Nazilin nas manazilahum. Kalimin nas ala gadri ukulihim. Mantul. Kita hanya memposisikan pantulan, menempatkan orang sesuai dengan tempatnya, mengajak berbicara orang sesuai dengan kadar berbicaranya. Ya wis. Gak ngukur, gak ngukumi, gak nilai, gak ngerasani, ndak suudo. Itu haknya orang lain. Harus kita tunaikan sebagai seorang muslim yang baik, yang beriman terutama. Bagian daripada la yu'minu ahadukum, tidak beriman dengan sungguh-sungguh kalau kita nggak memposisikan orang lain seperti itu. Karena kalau kita diposisikan seperti itu, orang lain suudon sama kita nggak mau. Kita perlu sama orang yang kita minta butuh bantuan ini, suudon sama kita kan nggak mau. Sama, orang lain datang ke kita jangan suudon, posisikan yang sama. Anggap ini sudah kudrahnya Allah, masyiahnya Allah, Allah giring ke kita. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, satu dengan yang lain ujian. Ada masanya. Nek gak kuat, ati sik durung polos, ojo sering-sering kumpul menungso. Daripada rusak, daripada rasan-rasan, daripada unek-unek. Cukupnya seperlunya mari mulai. Balik nang omah ibadah wis. Salat diakehi, ngaji diakehi. Li sholahid dzurriyah. Masih sampean amalane wis sak gunung. Tahajute ajek, tuhane ajek seumpama iki sampean iki wis sak gunung amalane akeh. Sedekahane wis bangun masjid di endi-endi. Wah, luar biasa. Tetap ibadah. Salat ngaji. Tambahin zikir, tambah istighfar. Bukan untuk kita. Nanti generasi-generasi setelah kita itu. Karena kita kan hidup bukan sendiri, Pak. Sampean sama saya semua ini kan gak hidup dewe, ndak moro lahir tekan waktu kan ndak. Ada orang tua, ada orang tuanya lagi, nanti ada anak, ada keturunannya lagi. Ini saling bersangkutan, rantai berantai ini. Kalau nggak ke bawah terus baik, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, di intunya bisa gontok-gontokan, di akhirat lebih parah, naudzubillah. Karena ukurannya bukan cuma di dunia ini, kita ini manusia yang beragama Islam kita ini, Pak. Yakin setelah hidup di dunia yang singkat ini 50 tahun, 70 tahun, 70, mari ini pindah alam. Dohire ditutup lemah, tapi hakikatnya pindah ke alam yang lebih mutlak. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Sebuah alam yang lebih mutlak,
lebih leluasa, lebih dari alam dunia ini. Bahasa baba ini lain beda. Kita yakin itu karena kita beriman. Hal di hati kita ada keraguan tentang alam itu, naudzubillah. Ngaji lagi, datang ke ustadz, datang ke habaib, datang ke kiai, tanya biar diperkuat imannya. Sampai bala walakin lihat ma'inna qalbi, sampai melek bener-bener. Oh iya temenan, akhirat iki ono, untungnya iki sedilu. Harus mancep itu, jangan sampai keyakinan alam akhirat itu yo opo sih akhirat itu temenan ta, ojo sampai gitu, bahaya. Akhirnya ketika sakaratul maut setan ngasih was-was, naudzubillah, tidak percaya akhirat, tidak percaya bagian daripada rukun iman itu, sampean dicabut dalam keadaan hilang imannya, naudzubillah min dzalik. Ngomong si urip cok dhuwit tok, ditakokno iku apa itu alam akhirat itu ya opo, nek ngirim nang orang mati iku nyampe apa ndak, ya opo ngirime, apa duwe dibakar, apa duwe disedekahno, padha-padha ditokno kan duwe iki, tapi sing nyampe sing endi, sing dibakar apa sing disedekahno. Nah, itu perlu dipertanyakan, belajar. Karena liya'budun, hidup kita ini untuk beribadah, mati hari ini pindah alam. Di sana lebih panjang lagi, surga, neraka, mizan, hisab lebih panjang. Persiapan demi persiapan. Umur kita ini diperpanjang ini. Ya nunggu kita tobat. Ayo kapan tobatnya, tambahi maneh. Durung tobat tambahi maneh, durung tobat tambahi maneh. Jangan enak-enak, jangan santai-santai, jangan terlena, jangan tertipu. Kesempatan kalau nanti sudah hilang, habis kesempatan, kita yang rugi. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Sya'ban, ayo disiapkan semua Qur'ane sing belduken dilap, diambungi. Keiminya, Pak. Ojo kasure tok ae. Malam Jumat kamane diprapen, semproti minyak malam Jumat. Untuk ngaji ternyata. Kumpul karo bojo. Qur'ane setahun bleduk. Gak tahu dilap, gak tahu diambung. Diambungi. Berseni diambungi, diminyai. Dimuliakan, siapkan tempat. Dampari jika perlu nek selek tuh kono sing anyar, sing apik. Nyambut gitu loh. Nyambut Ramadan. Nyambut anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Qur'ane dipindah. Kalau selama ini naruh Quran di atas televisi, lemari ini gandeng TV dipindah. Ini Quran. Butuh tontonan tapi tuntunan. Jangan digandeng sama TV. TV sini maksiat. Buka aurat, nyanyi-nyanyi segala macam jangan dijadikan satu. Itu istihza jatuhnya. Dipindah, carikan lemari khusus, belikan jika perlu. Muliakan Al-Qur'an. Jangan disamakan. Disambut guys. Persiapan dari sekarang. Seperti orang-orang dulu, kalau udah mau Ramadan semuanya disisihkan sudah. Sisihkan. Begitu Ramadan full fokus ibadah. Meskipun tidak bisa ngono ya tiru-tiru. Minimal nyambuti. Karena kalau kita kan Ramadan bingung kerja, bingung dagang. Bingung numpuk duit kayak riyoyoan. Beda kelasnya. Ya tidak apa-apa lah. Tiru-tiru didik. Yang penting disambut. Penyambutannya itu harus mewah, istimewa. Ini tamu mulia, ini rahmatnya Allah yang besar ini datang. Nah, disambut. Ala kulli hal kita lanjutkan hadisnya. Kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qad jaa'a malul bahrain a'taituka hakada wa hakada wa hakada." Falam yaji' malul bahrain hatta qubida an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma jaa'a malul bahrain amara Abu Bakr radhiyallahu anhu fanada man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun aw dainun falyatina fa'ataituhu wa qultu lahu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li kada wa kada fahatha li hathiyah fa'adattuha fa idha hiya 500 wa faqala li khudh mithlaiha muttafaqun alaih. Ini hadis tentang salah satu daripada
ikhbarun Nabi bil mughayyabat, tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengetahui tentang hal-hal yang akan terjadi, bukan prediksi, bukan ramalan, kudu badek Pak, kudu nebak, tapi ini bagian daripada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Luar biasa Pak. Rasulullah ini pribadi, sosok yang mulai bangun tidur ya sampai tidur, bahkan dalam keadaan tidurnya pun itu isinya Allah toh, isinya ibadah toh, isinya Allah toh. Tidak boleh dan tidak bisa berpaling dari Allah sedetik pun. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, tuannya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Melek sampai turu, sak turu-turu nih, sak mimpi-mimpinnya Rasulullah SAW itu tidak boleh dan tidak bisa berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak walal akhirah khairul laka minal ula. Semakin ke belakang semakin tingkat rohaninya, spiritualnya, keimanannya nambah terus, nambah terus, nambah terus. Diangkat terus statusnya, mengenangnya, zikir tentang Rasulullah ini diangkat terus setiap saat. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa berpaling. Manusia yang 100% Allah ta'ala, setiap detiknya. Tingkatannya Rasul lagi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin lagi, pemimpinnya. Para wali itu ya seperti itu. Mereka tidak boleh sedetik pun berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah SAW. Melengos titik hati ini, ngelirik dunia, modun derajatnya. Itu para wali. Lali nang Gusti Allah, lali zikir, turun derajatnya. Itu para wali. Belum tingkatan tingkat, ada abdal, ada autad, ada kutub. Itu semakin tinggi tingkatannya, semakin fokus, semakin robani. Jasadnya dari ujung kuku sampai ujung rambut, rohnya, hatinya, semuanya isinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh berpaling, gak bisa berpaling. Allah toh. Itu para wali. Apalagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa, jangan diukur dengan siapapun, tidak ada ukurannya. Gak bisa diukur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini untung jadi umatnya ini untung besar kita. Jangan diukur, kita ittiba aja di belakangnya. Karena Rasulullah ini lahir mulai dari bangun tidur sampai tidurnya sampai mimpinya itu Allah toh. Gak pernah ada yang meleset dalam diri Rasulullah SAW. Semuanya tuntunan wahyu. Dicatat semua Pak. Tidurnya dicatat, mimpinya dicatat, ngamuke dicatat. Nek sampean kali kula ngamuke lali kok setan. Ya. Semuanya kita ini mampu nafsu, mampu setan. Tapi kalau Rasulullah semua dicatat. Jalannya, minumnya, makannya, berdirinya, semua. Itu semua tuntunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bulan Sya'ban, bulan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan ini turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dapat sholawatnya Allah, Rasulullah dapat sholawatnya Allah khusus ya, mesti aja. Luar biasa. Semakin detik ke belakang semakin naik. Terus warfa'na laka dzikra. Semua umatnya nyebut-nyebut Rasulullah, tambah tinggi. Bisa dibayangkan. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ketika bersabda seperti ini sifatnya bukan prediksi, bukan ramalan. Ini harus kita tanamkan di hati kita. Sabdanya Rasulullah itu adalah kepastian. Butuh ngelantur, butuh ngelindur, butuh badek, pasti terjadi. Ini Rasulullah SAW ngomong kepada salah satu sahabatnya, Sayyidina Jabir bin Abdullah, "Wahai Jabir, seandainya telah datang malul Bahrain, harta dari daerah Bahrain, a'taituka hakada wa hakada wa hakada, maka kau akan aku beri sekian sekian sekian." Hakada 3 kali. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Para sahabat ini, Pak, luar biasa, gak ada ingkar kepada Rasulullah SAW. Semua taslim, semua tasdik. Puncaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lanjutan dari kisah ini, setelah dijanjikan Nabi, falam yaji' malul Bahrain hatta qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak datang itu malul Bahrain, itu harta wilayah Bahrain itu enggak datang kepada Rasulullah SAW sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, sampai meninggal. Falamma jaa malul Bahrain amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Datang ketika di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ekspansi, jadi perluasan wilayah Islam sampai ke daerah Bahrain. Akhirnya wilayah Bahrain itu bayar jizyah ke umat Islam, upeti, bayar upeti ke umat Islam dalam ekspansi tersebut. Dalam perluasan wilayah negeri-negeri Islam itu di masa Khalifah Khulafaur Rasyidin itu bayar jizyah, upeti. Beda dengan pajak. Kalau upeti ini dari negara yang dikuasai oleh umat Islam, tapi negara situ mayoritasnya masih penduduk bukan Islam, itu bayar jizyah kepada umat Islam. Tapi kalau pajak ini sebenarnya di era kenabian tidak ada, al-fai ini nggak ada. Gak ada alfa, adanya upeti, gak ada pajak tuh, beda. Nah, sekarang kan zaman sudah berubah sekali. Fanada, akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini begitu datang ini harta upeti daripada malul Bahrain, langsung bikin sayembara Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini. Maka lahu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidatun au dainun falyatina. Barang siapa yang pernah dijanjikan akan diberi sesuatu oleh Nabi, atau Nabi punya tanggungan hutang, falyatina, maka datanglah kepada kami. Oh, ini luar biasa ini ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sahabat yang totalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di gua ketika Rasulullah kabur dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu ditutupin semua ini. Di gua Sur itu apa? Lubang-lubangnya ular ditutupin semua. Gak takut digigit, tapi faktanya digigit. Gak takut sama sekali. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah SAW menceritakan kisahnya, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ditanya oleh Abu Jahal, "Ya Abu Bakar, apa kau percaya bahwa Rasulullah ini baru pergi dari Baitul Maqdis terus Mi'raj? Yang lebih dari itu aku percaya." Kalau yang berkata Rasulullah ingqalahu la usaddiqu. Kalau yang berkata, yang bersabda itu Rasulullah SAW, maka aku pasti percaya. Lebih dari itu pun aku percaya. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat sekaligus mertua baginda Nabi Muhammad SAW. Bikin sayembara, akhirnya yang datang sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah, fa'ataituhu wa qultu lahu inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li hakada. Di riwayat yang lain di Sahih Bukhari, hadis yang sama, ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah ini datang kepada Sayyidina Abu Bakar, nagih, "Ya Sayyidina Abu Bakar, saya dulu dijanjikan Nabi akan diberi 3 kali hakada.
Datang sekali kayak Abu Bakar gak digubris. Datang yang kedua kali gak digubris lagi. Sampai yang ketiga kali gak digubris lagi sama Sayyidina Abu Bakar. Baru setelah ketiga kali Sayyidina Jabir ngomong, ya Sayyidina Abu Bakar, "Atadkhala anni." Sayyidina Abu Bakar disindir sama Sayyidina Jabir, "Ya, wahai Sayyidina Abu Bakar, apakah kau pelit kepadaku?" Jawab Sayyidina Abu Bakar, "Ayudain adwa minhu." Penyakit opo sing luwih parah timbang bakhil? Jawabannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gak ada penyakit ya di garis bawahi yang lebih parah daripada penyakit bakhil, medit, cereket, hitungan, medit. Gak ada penyakit yang lebih parah seperti penyakit medit. Itu sudah diagnosa hubbud dunia akut stadium 5 mungkin sudah. Bakhil, medit, petinju, ngerti petinju? Gegem, ya nggak ngerti gegem. Medit, parah. Medit itu susah jadi wali. Orang bakhil itu susah jadi wali. Gak disenangi Allah, gak disenangi makhluknya Allah. Ojo medit, ojo hitungan. Kita ini medit ke orang lain, hakikatnya yang kita dapat ini loh, itu loh pemberian semua. Ada nggak yang kita bikin sendiri? Tidak ada. Kita dapat harta itu dari orang lain. Kita dapat penglaris, orang membeli dagangan kita itu dari orang lain. Segala yang kita dapat ini hakikatnya juga pemberian dari orang. Ya sifatnya bi ghairi hisab, Allah yang ngatur, tapi mekanismenya melalui tangan-tangan orang lain. Gak ada kita bikin sendiri, nyetau duit dewe ya ki. Saya kepingin diparani ambek polisi sampean. Gak boleh. Transaksi, jual beli, hablum minallah wa hablum minan nas. Ketemu sama manusia, hubungan komunikasi yang baik dapat, tukar, tambah. Itu hakikatnya, esensinya di situ. Kita nggak bikin sendiri. Jadi jangan bakhil. Ojo medit. Itu potongan dari riwayat yang lain. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengeluarkan uangnya, mengeluarkan daripada malul bahrain ini tadi, jizyah ini disiapkan, disuruh ngambil Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ambilin. Keperluanmu berapa? Ambil. Dari Nabi berapa? Dihitung sama Sayyidina Jabir. Keperluanku 500. Diambil. Setelah diambil mau jalan, diberhentikan sama Sayyidina Abu Bakar. Lah, keperluanmu kan 500 ya. Tapi kan Nabi menjanjikanmu 3 kali, hakada, wahakada, wahakada. Ya, khud mislaiha. Juga omane, tambah 2 kali lipatnya lagi. Jadi 1.500. Ini sifat wafa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang patut kita contoh. Ketika pertama kali ada orang ngeklaim, gak langsung diiyakno Pak, gak langsung diiyakno, di cross check dulu, konfirmasi. Sayyidina Abu Bakar ndak ceroboh pemimpin, dipastiin temenan apa ndak iki, ono bukti apa ndak. Entah Sayyidina Abu Bakar mengingat-ingat, mungkin tahu peristiwa itu ketika Nabi SAW menjanjikan, atau nanya ke yang lain, apa benar Rasulullah yang menjanjikan. Jadi dikonfirmasi sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru valid, diberi wafa, ditunaikan janjinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna husnal ahdi minal iman. Dikatakan dalam hadis, sesungguhnya menepati hal yang baik dengan cara yang baik itu minal iman, bagian daripada keimanan. Jadi kalau kita sudah kena wafa, kita sudah kena ikatan, kita tunaikan, baik itu duniawi, urusan kerja,
tandang gawe nyambut gawe, semoyo janji, tunaikan Pak. Kita hutang, punya hutang ke orang, kita sudah ngomong insya Allah 2 minggu saya bayar, tunaikan, datang, ojo ngilang. Nek ngilang itu kesannya nifaq, alamat munafik. Tunaikan, bawa seadanya, gak bisa ngelunasi langsung, yang penting di harinya bayar. Utang 1 juta bayar 100, 300, 500 bayar lah, tunaikan. Ini bagian daripada ini memperbaiki hati agar hati kita ini semakin menepati janji. Gak apa-apa, duniawi gak apa-apa, tapi ini hukukun nas, ini wajib hukumnya ditunaikan. Bayar, cicil, jangan meleset, ngelatih. Nah, kalau kita sudah terbiasa melatih, menunaikan haknya orang lain, nanti kita akan terbiasa yang lebih tinggi. Kita dapat amanah, kita tunaikan. Kita dapat tugas, kita tunaikan. Akan terbiasa nantinya, semakin bagus. Tapi kalau dari yang sepele kita ngeremehkan, masih utang 50, 20.000, terus ngeremeh, usah dibayar, hati-hati. Akhirnya karena kita sepele, ceroboh, urusan kita yang lain pun akhirnya amburadul. Tunaikan. Wa aufu bil ahad, ditunaikan. Janji-janji kita ditunaikan. Ini yang duniawi. Apalagi yang sifatnya ukhrawi, sifatnya wu'ud, sifatnya amr daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo disepelekno, ojo diabaikan. Janji sama guru, ya, sing duwe guru, ngaji ambek guru, tugasnya santri ditunaikan tugasnya, khidmat, ta'lim, nashrul ilm, al-ahdul awsaq baina talib wa syaikh, nashrul ilmi. Janji yang paling terkuat antara santri dengan guru adalah menyebarkan ilmu, nyebarno ilmu. Ya mulai dak nganggur, tetap ngajar, masih alif ba ta. Dikatakan oleh Sayyid Abu ya Muhammad bin Al-Maliki, termasuk tanda daripada aulia al-kummal, termasuk tanda wali yang makomnya sempurna, itu adalah para wali yang gak canggung mengajar anak kecil huruf-huruf hijaiyah dan belajar membaca. Itu tanda wali-wali sing makome dhuwur. Rata-rata gelem ngajari arek cilik baca. Karena Iqra itu perintah pertama. Dan ngajari anak kecil itu luar biasa. Itu sirnya luar biasa di situ. Anak kecil itu kosong, Pak. Arek cilik-cilik ini kosong. Gampang percaya. Kita ngomong surga itu bentuknya kok jemblem, mereka percaya. Neraka kayak kompor, ya mereka percaya. Kan anak kecil. Lah kepentingannya para wali-wali yang besar ini, ketika melihat ada anak kecil yang masih bersih, diajar, dikei nadroh, dituntun, difahamno tentang akhirat, itu dadi, Pak. Man asyraqat bidayatuh, asyraqat nihayatuh. Nek si cilike wis muruk, sampai gede ini bakal muruk. Makanya wali-wali biyen niku sing terkenal keramat itu rata-rata ngajari di musola, dilanggar pas maghrib. Ngajar arek cilik-cilik. Ngajar ngaji, iku dadi. Dan jazanya luar biasa itu, pahalanya luar biasa. Alif lam mim itu bukan 3 huruf, tapi itu 30 pahalanya itu minimal. Ila ad'af mudha'afah, berlipat-lipat. Nanti anak ini bisa baca apa, jariahnya melaku terus. Makanya para wali itu perhatian sekali, meskipun ngajar alif ba ta itu karena sir itu di situ. Pertama biroah itu sir yang paling besar yang dititipkan oleh para wali-walinya Allah. Gak sepele ngajar alif ba ta itu, gak sepele. Sirnya besar sekali di situ. Nah,
itu santri pulang ngajar. Nek mulai ponakane, misanane, anake diajari. Alibata itu penting. Dari situ nyampe nanti futuhatnya terbuka nanti. Belum janji yang lain, guru ke guru, musalsal ini terus sampai kepada Rasulullah SAW. Belum lagi Uhud Al-Muhammadiyah, janji-janji yang lain. Rasulullah memerintahkan kita yang sifatnya akhlak, itu bagian daripada janji kita kepada Rasulullah. Kalau makan duduk, kalau minum duduk, makan pakai tangan kanan, memulai perkara pakai tangan kanan, memulai perkara dengan bismillah, memulai perkara dengan alhamdulillah, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Ini Uhud Al-Muhammadi. Ini janji-janji yang sifatnya sunnah nabawiyah, sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Belum nanti sunnah-sunnahnya yang mahjuro, yang jarang dipakai, yang jarang orang perhatian. Apa diantaranya? Jahit sandali dewi. Itu Rasulullah SAW jahit sandali dewi, Pak. Terus bajunya bolong ditempel sendiri, itu jarang orang ngamalkan, ya kan? Turun sing seperti itu. Ini al-mahjuro, al-makhfiyah ini jarang sekali orang ngamalkan. Tapi kalau punya guru harus izin ke guru. Izin ke guru, minta perintah kepada guru. Karena kalau ngamalkan amalan-amalan besar yang tanpa izin guru itu bahaya. Nanti bisa maghrur atau salah jalan. Itu amalkan. Itu Uhud Al-Muhammadi. Belum lagi yang sifatnya ini akhir zaman, tahdir akhir zaman. Lau taqumus sa'ah, lau taqumus sa'ah man indahu fasilah falyagrisha, man indakum fasilah falyagrisha. Barang siapa, lau taqumus sa'ah indakum man indakum fasilah falyagrisha. Barang siapa nanti nututi kiamat, umpomo kiamat besok mau kiamat wis, pengumuman dunia ini wis ketok, matahari ini wis terbit dari timur, terbit dari barat, tenggelam di timur kan. Itu kata Nabi, barang siapa yang mempunyai bibit, tanemen. Ini yang sifatnya untuk akhir zaman. Bukan prediksi loh ini, bukan ramalan, pasti terjadi. Seperti ini tadi. Nanti kalau zaman kalian, pemimpin kalian menetapkan pajak, maka tunaikanlah kewajiban kalian. Pasti terjadi kan sekarang. Terjadi kabeh. Kaifa antum idza kuntum fi khusalah wa syabbaka baina aidi. Bagaimana kalian nanti di zaman yang di zaman itu banyak orang-orang yang kelasnya rendahan, maksiat di mana-mana, kasratuz zina, kasratuz zalazil. Apa perintahnya Nabi? Falyalhiq ila ibli walihik ila ghanami. Bali onang kandang, bali onang sapi, bali onang wedhus, bali onang tumbuhan-tumbuhan. Ini perintahnya Nabi juga. Dan ini bukan ramalan, bukan prediksi, terjadi. Saiki ya wis wayahe. Aja terlalu sering ngomel menungso. Duwe ingon-ingon wis sibuk ambek ingon-ingonmu, sisane ibadah. Duwe tanah maju lho, nanduro. Ini bagian daripada menepati janji kita, anjuran daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan prediksi, bukan ramalan. Apa yang dijanjikan Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi pasti terjadi. Apalagi terkait fitnah-fitnah masih akeh wis. Kaifa antum ini banyak sekali. Itu ada anjurannya Nabi Muhammad SAW harus ngaji khusus. Itu namanya ilmu fikih tahawulat, metode mengenali fenomena akhir zaman sesuai hadis Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita sudah di zaman akhir, Pak. Zaman ini sudah karu-karuan, maksiat dindi-dindi. Kalau kita nggak berpegang, nggak kembali, nggak bersandar kepada anjuran-anjurannya Rasulullah SAW, kita tersesat, kita terbawa arus, kita kena fitnah, akhirnya kita merasa dalam kebenaran padahal kita dalam keburukan, dalam kesesatan. Waliyadu billah min dzalik.
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan janji-janji kita zahir batin dunia wa ukhra kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kita dalam bulan Sya'ban ini penuh keberkahan menyambut bulan suci Ramadan bi khair wa lutf wa afiyah ma'al qiyam wasyam sampai hari raya Idul Fitri dengan keluarga semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.